Gue nganggap gue teman baik tapi lu nganggap gue teman. Bukan gitu Jer, gue harus balik Jer. Apa? Kenapa alasan lu harus balik? Ya gue kan harus ada sholat taraweh lah, inilah. Kan lu bisa sholat di sini. Alright, pertanyaan ke-6 dari Kelana_Jingga28. Akhirnya loh ya, sekian lama aku tunggu. Toxic relationship dalam pacaran itu garis besarnya seperti apa? Anjay, gue diomelin loh. Nyolot banget anjir, akhirnya loh ya sekian lama aku tunggu. Orang lo aja gak bayar gue. Kalau bayar gue langsung bikinin kontennya. Just kidding. Secara garis besar, toxic relationship itu definisi, ini dari DBT juga, which is dari Marsha Linehan. Lu bisa search di Google Marsha Linehan. Kalau berdasarkan dia, toxic relationship itu ada dua. Ada yang namanya destructive relationship sama interfering relationship. Destructive relationship itu adalah hubungan yang merusak aspek dari diri lu dan relasi lu dengan orang lain ataupun dengan diri lu sendiri. Contohnya adalah gaslighting, misalnya itu yang paling umum ya. Kalau pasangan lu melakukan gaslighting, maka itu sudah termasuk hubungan yang toxic gitu ya. Nah, misalnya juga ada yang namanya kekerasan kan. Kekerasan secara psikologis itu contohnya gaslighting. Terus kekerasan fisik. Kalau pasangan lu misalnya pukul lu, atau bukan cuma pasangan sih, toxic relationship kan bisa sama semua orang. Kalau dalam relasi tersebut si lawan lu itu sangat melakukan kekerasan ke lu, maka itu juga bisa disebut dengan hubungan yang toxic. Dan yang ketiga, kekerasan seksual. Kalau lu, ya seperti yang gue bilang tadi, kalau lu having sex without consent, itu juga adalah hubungan yang toxic gitu ya. Jadi bisa dibagi jadi dua, hubungan toxic, destructive relationship sama interfering relationship. Dan destructive itu bisa berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Nah, kalau interfering relationship itu lebih subtle, lebih nggak kelihatan. Definisinya adalah hubungan yang menghambat lu dalam mencapai goal lu. Misalnya, lu punya goal untuk kuliah di Amerika, tapi pasangan lu nggak seneng karena pasangan lu di Indo. Akhirnya karena lu terhambat dan pasangan lu kayak, jangan pergi, beb, kamu sama aku aja. Aku nggak mau pindah ke Filipina, aku nggak mau di Singapura, aku nggak mau di Indo, misalnya gitulah itu ya, whatever gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi interfering relationship kalau memang akhirnya tidak sejalan dengan goal si pasangannya itu kan. Ya, kalau itu juga bisa disebut toxic relationship, tapi jenisnya interfering relationship. Itu paham? Udah puas? Udah gue jelasin? Pertanyaan ke-7 adalah dari Giovanna Marvel. Anjay, ini sepupu gue nanya. Hari banyak yang gue kenal ya. Biasanya netizen yang gue gak kenal. Justru biasanya temen-temen gue atau saudara-saudara gue tuh kayak skip story gue. Mungkin gue terlalu bacot di story. Cuma hari ini malah mereka yang paling banyak nanya. Alright, pertanyaan adalah jelasin gaslighting and self-sabotage. Oh, kalau ini gue pakai contoh ya. Gue panggil dulu orangnya. Cup! Gak peduli, sini. Kita coba gaslighting ya. Coba lu kasih gue statement yang udah dari contoh. Hit yang apa? Kecengan biar kedengeran. Oh, oke. Ya Jer, gue harus pulang, gak bisa nginep gue nih malam ini. Anjay, lu gak nganggap gue temen emang anjir. Padahal gue udah melakukan segala sesuatu buat lu. Gue masakin lu, gue belanjain lu. Masa lu cuma buat nginep temenin gue aja nggak mau sih? Lu tuh bener-bener bukan temen gue anjir lu. Jadi selama ini tuh cuma bertepuk sebelah tangan doang gitu gue ke lu. Gue nganggap gue teman baik tapi lu nganggap gue teman. Bukan gitu Jer, gue harus balik Jer. Apa? Kenapa alasan lu harus balik? Ya gue kan harus ada sholat taraweh lah, inilah. Kan lu bisa sholat di sini. Berarti lu nggak menganggap gue teman. Padahal gue menghargai lu loh sebagai teman gue. Gue sangat menghargai kalau lu sholat. Cup, lu emang bukan teman gue, Cup. Gimana ya Jer ya? Nah itu contoh gaslighting. Ini contoh gaslighting. Ya gue duluan ya. Balik. Kameramen lu gue pakai. Tapi gitu kira-kira gaslighting ya. Udah paham kan? Sekarang gue bakal ke pertanyaan nomor 8 dari XXR Lyra. Gimana cara lepas dari toxic relation? Soalnya aku lagi di posisi ini. Ya putus, pasti balik lagi. Nah, ini penting banget nih. Gue pernah bikin posting tentang ini. Kalau lu lihat postingan gue tanggal 17 Februari, gue pernah bahas tuh di carousel gue tentang ini tanda-tanda hubungan lo toxic dan apa yang harus lo lakukan. Buka dulu, jangan lupa IG gue. Kalau lu belum follow. Kalau lu bisa nanya gue di story, artinya berarti lu udah follow harusnya. Oke, kalau lu belum follow ya. Awas lu nggak follow. Nggak, gue jawab lagi. Gaslighting. Nah kalau hubungan lu, jadi hubungannya kan tadi gue udah jelasin kalau hubungan itu ada yang bersifat destruktif sama interfering. Kalau yang bersifat destruktif, solusinya cuma satu,
tinggalin, buang jauh-jauh gitu. Bye, sayonara. Nah, tapi kalau sifatnya itu interviewing relationship, hubungan lo itu masih bisa dibicarakan gitu biasanya ya. Jadi penting banget sebelum lu proceed atau sebelum lu melakukan tindakan apa-apa, lu tuh berada di wise mind lu lagi nggak emosional, lu nggak terlalu logis gitu ya. Jadi di tengah-tengah dan lu bisa cope ahead gitu ya. Lu bisa cope, lu tahu apa yang harus lu lakukan seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi lu gitu. Itu lu harus cope ahead dulu. Dan yang kedua adalah dengan problem solving. Bisa nggak sih dibicarakan baik-baik sama orang si lawan bicara lu itu, baik pasangan atau orang tua gitu ya. Kalau memang bisa dibicarakan dan menemukan solusi atau istilah behavioral kontrak antara lu sama dia maunya gimana gitu ya. Misalnya, Cuk, gue mau tiap Senin, Rabu, Jumat lu nginep di rumah gue karena gue kesepian, menurut lu gimana? Kan lu tadi bilang lu gak mau nginep kan tiap hari di rumah gue. Kalau kira-kira seminggu 3 kali menurut lu fair gak? Ya itu lah yang benar. Beneran jawab. Jawaban gue bisa bebas. Iya. Wah banyak kan Jer, kalau 3 kali dalam minggu. Kira-kira gimana dong? Karena gue juga butuh teman, gue ngerasa kesepian. Jadi ya I would feel much better kalau lu bisa temenin gue beberapa hari gitu sih. Kalau 2,5 hari bisa nggak? 2,5 hari ya. Oke. Nah itu. Jadi kalau lu bisa membuat kesepakatan dengan problem solving, go ahead gitu ya. Nah kalau emang nggak bisa, baru lu proceed ke skill ketiga. Skill ketiga adalah dengan menggunakan skill yang namanya Dear Man. Dear Man itu skill dari DBT. Nanti gue post aja ya. Makanya lu follow IG gue. Nanti gue post karena Dear Man itu singkatannya banyak. Dear Man itu singkatan dari describe, express, assert, reinforce, be mindful, appear confident, sama negotiate. Nah tapi untuk spesifik atau detailnya gimana, gue bakal bahas di carousel gue. Makanya follow gue. Itu caranya lu call them out. Nah, atau lu bisa lihat nih contoh di sekarang. Gue kasih contoh chat yang bagus banget cara dia call out manipulative behavior gitu ya. Dan step keempat, kalau lu merasa lu tidak aman, jangan takut buat kontak pihak yang berwajib buat memberikan lu perlindungan gitu ya. Kalau misalnya KDRT gitu kan, kalau lu kabur ya bahaya, lu nya bahaya kan. Ntar lu dibunuh atau diapain. Jadi ya don't worry to contact pihak yang berwajib buat welfare check up ke rumah lu gitu, misalnya, atau memberi lu perlindungan lah gitu intinya. So kira-kira sih gitu jawaban singkatnya. Kalau mau lebih panjang nanti gue bikin episode sendiri tentang Dear Man. Sekarang pertanyaan ke-9 dari _loli. Jika pasangan sakit keras dan kita otomatis menjadi caregiver, hubungan jadi nggak seimbang, toxic gak? Nah, lagi-lagi sebenarnya toxic atau enggak itu definisinya dari yang gue bilang tadi. Lu harus tanya ke diri lu sendiri, apakah hubungannya bersifat destruktif, apakah hubungannya bersifat interfering. Yang namanya hubungan itu kan sebenarnya seperti landak. Ini teori si Schopenhauer. Ini tentang namanya Hedgehog Dilemma. Itu menggambarkan hubungan ini seperti landak, hubungan manusia. Jadi landak saat musim dingin itu kan ya mereka kedinginan. Berarti mereka perlu mendekatkan diri yang satu sama yang satu lagi gitu kan, supaya mereka mendapatkan kehangatan atau namanya huddling gitu kan. Tapi saat mereka terlalu dekat, bayangin apa yang terjadi. Kan dia ada duri-durinya kan. Mereka saling menusuk satu sama lain dan dia akan merasakan sakit. Maka dia harus menjauh lagi. Tapi kalau terlalu jauh, dia juga merasakan dingin. Jadi si landak itu harus menemukan jarak yang optimal, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, yang namanya bliss spot. Itu yang menggambarkan relasi manusia. Yes, kalau lu menjadi caregiver, seberapa sih kemampuan lu dan kerelaan lu untuk menjadi caregiver? Lu harus bisa mengidentifikasi dulu, lu punya baseline itu gimana. Misalnya baseline lu adalah 5 gitu ya. Oh, gue bisa jaga si pasangan gue selama 5 hari dalam seminggu. Tapi kalau gue harus 7 hari, 7 kali 24, kayaknya gak mampu deh. Then do it. Do 5 or 4 days gitu ya. Jadi one day buat lu istirahat atau weekend buat lu istirahat. Kalau lu udah bisa menemukan bliss spot itu, maybe lu gak merasakan bahagia di 100 atau sedih di 100, tapi lu udah di tengah-tengah itu kan. Jadi lu menghargai dia sebagai pasangan lu, which is secara relationship itu kan lu berarti menaikkan effectiveness relationship lu sama si pasangan lu kan. Tapi at the same time lu juga gak melupakan value effectiveness lu gak melupakan kebutuhan diri lu lah untuk self care lu dan sebagainya. Jadi kalau lu bisa melakukan itu sih menurut gua gak toxic. Tapi memang ada studinya kayak dari care home gitu ya, dari salah satu studi lama. Kalau caregiver, orang-orang yang kerja di care home, terutama kayak suster-susternya, ini risetnya cukup besar, meta analisis kalau nggak salah. Tapi mereka itu secara statistik 3 kali lebih rentan terhadap respiratory tract disease. Jadi mereka lebih mungkin kena penyakit-penyakit pernafasan daripada orang-orang yang non-caregiver gitu. Jadi memang
sebenarnya plus minus sih menjadi caregiver itu. Itu si Loli. Kira-kira menjawab kan? Kalau nggak menjawab, tanya lagi ya kali. But it's really good question. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10 itu datang dari Squeezy. Ada yang aku mau tanyain tentang tremor. Tremor, lu mau gue lecture 10 jam? Gue jelasin secara umumnya aja ya. Jadi tremor tuh penyebabnya banyak. Tapi kenapa orang-orang yang punya misalnya tremor itu cenderung depresi? Itu ada asosiasinya kan, orang depresi, tremor atau konsumsi obat-obatan psikiatris itu juga tremor gitu ya. Karena gini, depresi ataupun mengkonsumsi obat psikiatris itu kan dia quick atau dia mempengaruhi dopaminergic pathway lu kan, dopamin di otak lu. Dopamin itu di otak kita tuh pathway-nya ada 3. Ada yang namanya mesolimbic pathway, mesocortical pathway, dan nigrostriatal pathway. Sebenarnya ada 4. Satu lagi tuberoinfundibular pathway. Cuma itu lebih ke menyusui, netek. Dan yang mesolimbic, mesocortical pathway itu berhubungan sama reward pathway. Jadi kayak kalau lu depresi atau lu cemas, nggak punya motivasi, itu biasa berhubungan sama mesocortical pathway sama mesolimbic pathway. Nah, nigrostriatal pathway itu tuh berhubungan sama movement, atypical movement lu. Jadi saat lu memiliki misalnya dopamin yang terlalu tinggi atau dopamin yang terlalu rendah gitu ya di bagian nigrostriatal pathway, selain lu menjadi depresi karena dopamin juga rendah di mesocortical dan mesolimbic pathway, lu juga mengalami tremor gitu. Itu bisa juga. Dan juga misalnya orang yang mengkonsumsi lithium gitu kan, dia juga akan mengalami tremor. Kalau yang parah bisa sampai namanya TD, tardive dyskinesia gitu ya. Jadi tremor itu biasanya kurang lebih penyebabnya kayak gitu. Jadi bisa karena obat, bisa karena emang ya dopamin lu rendah gitu atau dopamin terlalu tinggi. Tapi in general tremor itu sendiri kalau memang itu adalah sebuah efek samping dari lithium ataupun obat, itu tergolong aman. Itu nggak bahaya sama sekali. Itu cuma menandakan ya ada dopamin yang bekerja gitu di otak lu. Itu sih. Alright, thank you banget udah nonton semua video gua. Kalau lu suka sama video-video gua, jangan lupa like, share, subscribe channel gua. Dan jangan lupa banget nih follow Instagram gua sama TikTok gua. See you in the next video.